Baik, halo, selamat datang di diskusi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bersama saya Orin sebagai moderator, ada Mas Gasa dan juga Mas Rizky sebagai pemantik, Aida sebagai penjawab good practice, dan juga Mas Raymond sebagai penjawab bad practice. Dalam diskusi ini, kami akan mengidentifikasi praktik nyata, menganalisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, serta membahas solusi strategis berdasarkan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, untuk yang sesi yang pertama, kita akan membahas dari sisi good practice-nya terlebih dahulu. Pertanyaan akan disampaikan oleh Mas Gasa. Silakan, Mas Gasa. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar pengantar yang menarik, ini kita memasuki inti talk show yang akan mengupas bagaimana smart governance benar-benar bisa diwujudkan. Bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai praktek yang nyata dan berdampak. Untuk memulai diskusi ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pemantik agar obrolan kita mengalir dan mengarah pada pengalaman konkret yang nyata. Pertama, apa contoh good practice dalam mewujudkan smart governance yang menurut para obrolan kita telah terbukti efektif meningkatkan kualitas tata kelola ataupun pelayanan publik. Kedua, apa faktor kunci keberhasilan dari praktik tersebut? Dan terakhir, bagaimana praktik baik tersebut dapat direplikasi di daerah atau di institusi lain dengan konteks yang berbeda-beda. Dengan tiga pertanyaan ini, semoga diskusi kita semakin hidup dan membuka wawasan baru. Saya persilahkan kepada Mbak Aida untuk berbagai pandangannya. Baik, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida. Dari pertanyaan yang sudah disampaikan, saya ingin mengutarakan pendapat saya. Yang pertama, dalam mewujudkan smart governance, ada beberapa praktik baik ataupun good practice yang sudah terbukti efektif meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang pertama adalah digitalisasi layanan publik melalui sistem e-office dan layanan online. Dengan digitalisasi, proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik tidak akuntabel dapat diminimalisir. Ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang didorong pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dalam mewujudkan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, transparansi anggaran melalui dashboard publik. Dengan menyediakan akses informasi anggaran secara terbuka, masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung. Praktik ini dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sedangkan yang ketiga adalah sistem reward berbasis kinerja. Ketika penghargaan dan promosi didasarkan pada capaian kinerja, maka sistem merit berjalan dengan baik. Hal ini tentu sejalan dengan penguatan manajemen ASN yang berbasis sistem merit yang diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dampaknya kemudian akan meningkatkan profesionalisme dan motivasi dari ASN. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Baik, Aida, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Baik, kemudian apa kunci keberhasilan dari praktik-praktik tersebut? Yang pertama adalah kepemimpinan yang visioner dan adaptif terhadap perubahan. Dengan adanya kepemimpinan yang visioner dan adaptif, tentu akan dapat lebih menghasilkan hasil yang lebih terbaru dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, tidak hanya terpaku pada praktik yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, kemudian adanya digital mindset pada ASN sebagai bagian dari transformasi menuju smart ASN. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas unit kerja agar inovasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya adalah adanya kolaborasi dan saling tukar pikiran antara ASN ataupun antar unit kerja, sehingga hasil yang dapat dari kebijakan tersebut dapat lebih baik. Yang keempat adalah sistem merit yang konsisten dan adil dalam manajemen ASN. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana praktik ini bisa direplikasi dalam pemerintahan. Yang pertama, dimulai dengan standarisasi SOP yang jelas, dilanjutkan dengan sharing best practice antar unit atau instansi pemerintahan atau instansi kerja.
yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital ASN, serta monitoring dan evaluasi yang terukur. Kemudian pada akhirnya, smart governance tidak hanya tentang teknologi, tetapi tentang perubahan budaya kerja. Ketika manajemen ASN berbasis merit dan ASN memiliki karakter smart, adaptif, inovatif, dan profesional, maka tata kelola pemerintah yang efektif dan transparan bukan lagi sekedar konsep, melainkan sudah menjadi kenyataan yang ada di dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Terima kasih Aida atas pemaparannya. Menarik sekali bagaimana digitalisasi layanan, transparansi anggaran, dan juga sistem reward berbasis kinerja dapat mendorong profesionalisme dari ASN. Jika kita lihat, praktik-praktik tersebut sangat erat kaitannya dengan penguatan sistem merit, profesionalisme ASN, transformasi digital sebagai bagian dari Smart ASN. Dan menurut saya, poin penting yang tadi disampaikan adalah kepemimpinan visioner dan digital mindset ASN. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari jawaban Aida. Apakah Mas Gasa ada tambahan? Sudah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang sebaliknya, yaitu bad practice. Gimana Mas Rizky? Silakan memantik diskusi terkait praktik yang justru malah menghambat dari smart governance ini. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Tadi sudah dibahas tentang good practice ya. Saya akan tanya sebaliknya, yaitu bad practice yang ada di pemerintahan sekarang, khususnya di instansi kantor Bapak Ibu ya. Nah, untuk Pak Raymond izin, apa yang menghambat smart government tersebut? Yang kedua itu apa penyebab kegagalannya? Dan yang ketiga itu bagaimana kita cara mencegah atau menanggulanginya? Ya, izin Baik, menjawab silakan. teman-teman. Raymond, iya, silakan. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama mungkin ya, dalam mewujudkan smart governance itu tidak hanya melihat dari praktik baik, tetapi juga kita harus belajar dari bad practice yang masih sering terjadi di birokrasi. Contohnya, yang pertama itu adalah pelayanan yang lambat akibat birokrasi yang terbelit-belit. Proses harus melewati banyak meja, prosedur tidak efisien, dan waktu penyelesaian menjadi tidak pasti. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas layanan, tapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh yang kedua adalah promosi jabatan yang tidak berbasis merit. Ketika pengangkatan jabatan dipengaruhi oleh nepotisme dan tidak transparan, maka sistem profesionalisme ASN menjadi lemah. Padahal dalam manajemen ASN, merit system adalah fondasi utama untuk menciptakan aparatur yang kompeten dan berintegrasi. Contoh ketiga adalah program digital yang hanya bersifat formalitas. Walaupun sistem sudah dibuat, aplikasi sudah diluncurkan, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal karena ASN tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Akhirnya transformasi digital hanya menjadi simbol, bukan perubahan nyata. Lalu, untuk penyebab kegagalan dari praktik-praktik tersebut, yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Banyak pihak yang masih nyaman dengan pola kerja lama, sehingga mereka menolak untuk menjadi adaptif. Yang kedua, budaya kerja yang stagnan dan kurang inovatif. Yang ketiga, lemahnya pengawasan serta tidak adanya evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa langkah strategis. Ya, seperti penguatan sistem merit yang harus menjadi prioritas dalam manajemen ASN, agar promosi dan pengembangan karir benar-benar berbasis kompetensi. Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara objektif dan terukur. Selain itu, pelatihan literasi digital harus diberikan secara berkelanjutan agar ASN siap menjadi smart ASN yang adaptif dan inovatif. Budaya kerja kolaboratif juga perlu dibangun agar setiap unit tidak berjalan sendiri-sendiri. Alternatif terbaik yang bisa dilakukan mungkin melakukan transformasi digital secara bertahap dan terencana. Ya, pastinya harus didukung dengan kepemimpinan yang adaptif, serta sistem reward and punishment yang jelas. Dengan begitu, profesionalisme ASN dapat terjaga. Sistem merit berjalan konsisten, dan semangat smart ASN yang inovatif, kolaboratif, serta melek digital dapat benar-benar terwujud. Karena pada akhirnya, kegagalan bukan untuk disalahkan, tetapi untuk diperbaiki dan dijadikan pembelajaran menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas dan berintegritas. Mungkin seperti itu, Mas Rizky. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih Mas Remon atas analisisnya. Semoga ini juga menjawab ya rasa penasaran dari Mas Rizky. Kalau yang saya lihat dari pemaparan tadi, kita bisa melihat bahwa hambatan seperti birokrasi yang berbelit, promosi yang tidak berbasis merit, dan juga program digital yang sebenarnya hanya formalitas aja, itu menunjukkan lemahnya implementasi manajemen ASN yang profesional dan akuntabel. Dan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penguatan sistem merit, evaluasi berbasis kinerja, pelatihan literasi digital, dan kepemimpinan adaptif, maka smart governance itu hanya menjadi konsep, bukan sebuah praktik nyata. Sebelum saya tutup, di sini dapat disimpulkan bersama-sama bahwa smart governance itu hanya dapat terwujud apabila good practice diperluas secara sistemik, dan bad practice-nya itu harus dicegah melalui penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Aida. Selain itu, pengembangan smart ASN yang adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam transformasi birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas diskusinya. Diskusinya menarik banget, daging kalau misalkan di anak-anak Gen Z sekarang ya, dan terima kasih juga kepada yang menyimak diskusi ini. Saya Orin sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di diskusi berikutnya.